Sahabat, selamat sore buat kita semua. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara Anda Bertanya, Dokter Menjawab dari program Rumah Sakit Advent Bandung. Dan kembali bersama saya, Peggy Skandarwar, yang akan memandu acara ini. Dan narasumber kita adalah Dokter Arto Y. Suroto. Nah, sebelum kita melanjutkan, marilah kita sama-sama mengundang Roh Kudus untuk memimpin acara ini dengan doa. Dan saya ingin mengundang dokter, oh ini dokter Joyce Malau untuk buka dalam doa. Bisa ya dok? Ya, selamat sahabat, selamat sore Bu Peggy. Selamat sahabat, selamat sore. Oke, kita akan berdoa sebelum kita mulai kegiatan kita sore ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, di sore hari yang indah ini kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur oleh karena Tuhan telah menuntun, memberkati kami, dan telah mengumpulkan kami saat ini di acara kegiatan sore Anda Bertanya, Dokter Menjawab. Tuhan, kami memohon agar Tuhan boleh ikut dalam kegiatan kami sore ini, menolong kami supaya kami dapat mengerti akan pelajaran yang kami peroleh sore ini, memiliki wawasan yang lebih luas, sehingga kami dapat menjaga diri kami lebih sehat lagi. Berkati Ibu Peggy akan memimpin, memandu acara ini, juga Dokter Arto yang akan memberikan penjelasan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kami semua yang hadir, sehingga kami memperoleh berkat dari acara ini. Nama Tuhan ditinggikan. Mohon ampun atas dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih dokter Joyce. Dan selanjutnya pembahasan kita adalah tuberkulosis pada orang dewasa. Nah, berapa banyak nih orang dewasa yang hadir ya? Oke, saya akan langsung panggilkan narasumber Dr. Arto Yuwono Suroto. Selamat sore, Dok. Selamat sore Bu Peggy. Ya, Apa kabar? Sehat-sehat ya? puji Tuhan, Dok. Wah, udah nggak sabar nih, Dok. Tuberkulosis pada orang dewasa nih, Dok. Waduh, ini kayaknya selama acara saya pandu ini baru kali ini nih materi ini. Jadi ini sangat menarik ya, Dok ya. Dokter Arto mau presentasi dulu di awal ya. Setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab, yang akan ditulis oleh partisipan di kolom chat. Begitu, Dok ya? Atau mau langsung aja? Mau langsung tanya jawab. Silahkan, Oh, oke. langsung. Kalau mungkin dokter boleh mengawali dengan tuberkulosis itu sendiri apa? Terus kenapa sampai Kalau kepada orang dewasa gitu, Dok? sebentar ya, kalau gitu saya presentasi aja deh ya. Iya, Bu Peggy ya. Bentar, Boleh dong. saya belum nyiapin nih, saya cari dulu ya. Bentar ya. Oh, oke. Sebentar ya. Hmm, Atau gini aja deh, ya. Oh gini, partisipan yang sekarang hadir, apabila ada pertanyaan sehubungan dengan tuberkulosis ini, yang mungkin sekarang sedang sakit, atau mungkin ada keluarganya atau temannya yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan dan Dokter Arto akan menjawab. Sekarang kan lagi banyak nih orang yang kedengerannya akibat dari COVID-19, kemudian dia punya side effect penyakitnya. Ya, yang mau bertanya boleh tulis pertanyaan di kolom chat, atau yang mau bertanya langsung karena malas ngetik boleh klik raise hand. Gitu ya. Gimana, Dok? Oke, kalau saya juga gitu sambil saya cari, saya jelasin aja dulu ya. Boleh, Dok. Boleh, Dok. Bahwa TB itu, nah sebentar ya. Dan khususnya ini orang yang spesifik apa nih yang mudah kena TB ini, Dok? Bentar ya, bentar aja, bentar. Saya cari dulu bentar ya. Silakan. Udah tanggung Supaya soalnya. Udah tanggung saya yang buka ini soalnya. Ya, santai aja bentar ya. Oke. Santai, Dok. Iya, bagi partisipan boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat. Yang mau bertanya. Saya awali aja ya ini dengan share screen ya. Silakan, Dok. Udah ada di chat tuh, udah ada yang nanya kayaknya tuh ya.
Saya Gereja. saya udah bisa share screen ya? Boleh boleh Dok, silakan Dok. Udah kelihatan? Baru namanya, ya sudah Dok, tinggal dibuka. Oke, kita lihat ya ini ya. Saya ini paparan dikit ya. Silakan Dok. Untuk merefresh lagi deh, untuk ingat-ingat lagi apa itu TBC atau TB ya. Betul. Jadi sebenarnya sih kalau di yang sebenarnya ya namanya itu nama penyakitnya itu tuberkulosis ya. Di dunia ini kita kenalnya penyakit tuberkulosis. Singkatan di dunia itu namanya TB gitu ya. Cuma di Indonesia beberapa tahun terakhir waktu Menkesnya itu Ibu Nila Muluk ya, diubah singkatannya menjadi TBC gitu Nah, ya. itu dia Dok, orang lebih serem kan denger TBC daripada TB ya. Ya jadi sebenarnya kalau singkatan di dunia yang dikenal itu adalah TB ya. Jadi nggak kenal istilah TBC. Mungkin lebih bagus kalau kita nyebutnya TB aja, jangan TB TBC aja ya. gitu ya. Jadi penyakit TB ini umurnya sebetulnya udah tua banget ya. Jadi sebuah peradaban manusia gitu ya. Kita bisa lihat bukti-buktinya di kerangka tengkorak prasejarah ya, kemudian kerangka tengkorak di Mesir ya. Inka gitu ya. Inka di anak usia 8 tahun di suku Inka, mungkin pernah dengar, tahu kan ya, di Amerika Selatan, di Amerika Latin ya, yang hidup sekitar 700 tahun sebelum Masehi, dan catatan kuno di Cina ya, di Pensau namanya. Ini maksudnya gini, ketemunya itu di mumi anak Inka gitu ya. Yang ketemu tuh atau di tulang tuh yang ketemu adalah struktur kerusakan yang disebabkan oleh TB ya, yang kita kenal sampai dengan sekarang gitu. Jadi ciri-ciri penyakit TB-nya itu ketemu di mumi anak Inka itu, kemudian di kerangka tengkorak Mesir gitu ya. Nah ini kayak begini ya. Ini kita lihat di ini kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan Dok. Nah, ini kita lihat di tulang belakang ini, kalau lihat tulang belakang ini bengkok gitu ya. Nah, ini struktur TB kalau sekarang kita kenalnya gitu ya. TB, jadi ini udah ketemu di TB sejak beberapa ribu tahun yang lalu gitu. Jadi TB itu bukan penyakit baru, ini penyakit yang dari zaman dulu kala gitu ya. Jadi betul juga istilah setua peradaban manusia gitu ya. Tapi sebetulnya pengetahuannya itu baru dimulai ya, baru dimulai sejak tahun 1882. Dulu orang nggak tahu, dulu orang cuma tahunya ada penyakit itu ya, ada penyakit disebutnya penyakit konsum, jadi memakan tubuh, makin lama makin kurus gitu ya. Kemudian disebut tisis ya, karena sering mengeluarkan batuk darah gitu. Tapi orang nggak tahu apa sebetulnya gitu. Baru tanggal 24 Maret 1882 ini ada dokter Jerman namanya Robert Koch ya. Itu menemukan bahwa penyakit yang dikenal selama ini, penyakit tisis lah, penyakit konsumtif lah gitu ya, itu penyebabnya adalah satu bakteri gitu. Jadi disebabkan oleh proses infeksi yang disebabkan oleh satu bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis, dan penyakitnya disebut sebagai tuberkulosis. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu nih, tepat 140 tahun yang lalu ya, ini baru ketemu gitu bahwa itu penyakit menular, ternyata bukan penyakit kutukan, bukan penyakit turunan gitu, tapi penyakit menular gitu. Dan setiap tahun karenanya untuk memperingati hari ditemukannya di Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit tuberkulosis itu diperingati sebagai Hari TB sedunia. Ini tiap tahun 24 Maret ini. 24 Maret pasti diperingati sebagai Hari TB gitu ya. Nah, apa keluhannya
Keluhan dan gejala TB itu ada. Kalau keluhan dan gejala TB itu ada yang sifatnya umum dan ada sifatnya khusus. Apa maksudnya sifatnya umum dan maksudnya dan sifatnya khusus? Karena TB itu nggak melulu hanya kena paru, ya. Jadi Bapak Ibu, ya para hadirin sekalian, jangan pernah punya anggapan bahwa TB itu penyakit paru saja. Tidak, TB itu bisa mengenai seluruh tubuh, ya. Seperti tadi yang di mumi anak Inka itu atau di tulang belulang di perang-perangkap prasejarah di Jerman 8000 sebelum Masehi itu kena tulang gitu, ya. Bisa juga kena kelenjar, misalnya besar-besar di kelenjar di leher, benjol-benjol gitu. Bisa juga kena perut, kena usus, bisa juga kena alat reproduksi, ya. Bisa kalau wanita bisa kena ovariumnya, bisa kena tubanya, ya. Atau bisa kalau laki-laki bisa kena buah zakarnya, ya. Jadi segala macam organ tubuh kita bisa dapat TB gitu, ya. Nah, karena segala organ di tubuh kita tuh bisa kena TB, maka ada gejala umum. Gejala umum itu gejala yang diketemukan dimanapun organ yang terkena TB tersebut terjadi gitu. Jadi mau di paru, mau di kelenjar, mau di tulang, mau di usus itu ada gejala yang sifatnya umum, yaitu ada antara lain demam tidak begitu tinggi dan hilang timbul, lemah badan dan lesu, nafsu makan turun, keringat malam ada. Jadi malam-malam keringatan banyak gitu ya, basah, ganti baju ya. Maaf suara saya bisa kedengaran? Sangat jelas, Dok. Oke. Jadi ini gejala umum namanya ya. Jadi seluruh tubuh bisa, kalau TB-nya kenanya di tulang kenanya di paru ini gejalanya ada gitu. Nah, ada yang gejala khusus. Kalau gejala khusus itu bergantung kepada alat dalaman atau organ mana dari tubuh kita yang kena gitu. Kalau paru gejalanya batuk, dahak, nyeri dada, batuk darah. Kalau kelenjar getah bening, apa yang timbul, misalnya di leher kena gitu ya, besar-besar ada benjolan di leher yang besar-besar dan kenyal gitu ya. Kalau misalnya kena di usus apa, mungkin diare ya. Jadi gejala umum dan gejala khusus itu bergantung kepada organ yang kena. Kalau gejala umum sih selalu ada dimanapun organnya kena gitu. Kalau khusus bergantung kepada daerah mana yang kena. Kalau ini batuk, dahak, nyeri dada, dan batuk darah ini kalau paru yang kena ya. Dan TB itu sering dideritanya oleh manusia yang produktif ya. Yang produktif itu ya seumur-umur Bapak Ibu sekalian lah yang lagi mendengarkan sekarang gitu ya. Jadi umur-umur di mana mobilitasnya itu tinggi gitu. Karena TB itu menular lewat percikan, kalau misalnya kita bicara ya, kalau ada seseorang yang sakit TB kemudian dibicara, itu dia akan mengeluarkan percik renik ya, aerosol yang ada kuman TB di dalamnya. Dia akan keluar sehingga akan terhisap oleh orang lain yang ada di dekat dia, dan itu potensial untuk menimbulkan sakit. Jadi kalau orang usia produktif itu kan cari nafkah, bekerja ke sana kemari, sehingga dia lebih mungkin untuk terpapar dengan kuman TB dari lingkungannya, ya. Jadi mudah kena oleh kuman TB dari lingkungannya, sehingga lebih banyak penyakit TB itu diderita oleh manusia usia produktif dibandingkan dengan yang tidak produktif, bukan usia tidak produktif. Karena dasarnya cuma satu, hanya paparan saja ya. Dan harus diingat bahwa TB itu mudah disembuhkan kok kalau diobatinya dengan tepat ya. Nah, ini yang Robert Koch tadi ya, yang sarjana Jerman tadi. Ini bakteri TB kalau dilihat di mikroskop. Seperti inilah gambaran bakteri TB itu kalau dilihat di bawah mikroskop ya. Nah, lebih tepatnya kalau satu ini seperti ini. Kalau banyak dilihat di bawah mikroskop elektron dibesarkan sedemikian rupa gitu ya. Nah, ini
Kalau misalnya yang kena ini gejala-gejalanya, lihat badannya jadi kurus, jadi kecil. Nah, ini kalau yang kena adalah tulangnya gitu, tulang belakangnya yang kena, maka akan nampak seperti menjadi cacat gitu ya, menjadi bungkuk karena tulang bagian belakangnya itu, tulang punggungnya atau tulang vertebrenya itu rusak gitu ya. Nah, ini kalau kena paru-paru, ada lubang yang seperti begini. Jadi ini sebetulnya prinsipnya kerusakan di jaringan paru-paru yang menyebabkan jaringan paru-parunya itu menjadi cair, mencair, menimbulkan kalau di ronsen gambaran seperti lubang seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Mungkin sebagai pengantar itu dulu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Cuma begini ya, TB ada hal-hal yang perlu saya sampaikan ya, bahwa kita tahu gitu ya bahwa umur TB itu sudah setua dengan peradaban manusia gitu ya, tua sekali, sudah lama betul. Sudah 140 tahun diketahui penyebabnya apa. Tapi sampai sekarang itu masih saja belum terberantas di dunia ini. Ya. Masih belum terberantas di dunia ini. Bahkan di Indonesia itu menjadi juara 2 di dunia itu setelah India. Sama Cina aja kita kalah gitu loh. Waduh. Cina itu kan penduduknya kan berapa kali lipatnya kita kan ya, 8 kali lipatnya kita ya. Tapi itu masih kalah mereka dibandingkan dengan kita dalam hal jumlah pasien TB. Kalau dengan India ya kita menang, tapi kan nggak enak jadi menang untuk begini juara 2 gitu kan ya. Jadi banyak sekali kasus TB di Indonesia itu. Dan sebetulnya dunia ini sudah mengalami berbagai kemajuan dalam tata laksana TB ya. Dalam beberapa tahun terakhir sejak tahun 2016 tuh udah maju, udah banyak kemajuan yang dicapai oleh program tata laksana TB di dunia ini. Cuma karena COVID kemarin ya mundur lagi Bu. Jadi mundur lagi ke angka 10 tahun terakhir kemajuannya udah kita capai itu. Waduh. Ya. Jadi merosot sekali gitu ya. Ya karena fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di kita itu dan program kesehatan yang ada di kita itu di Indonesia dan juga di dunia itu didaya gunakan semua untuk COVID. Sehingga terlupakan tuh TB. Jadi misalnya rumah sakit yang punya perawatan ruang isolasi gitu ya, untuk TB dulu dipakai COVID gitu. Polikliniknya ditutup sementara waktu untuk COVID gitu ya. Jadi tahun 2021 ini WHO sudah bilang bahwa memang kita setback atau mundur sekitar 5 sampai 10 tahun dari kemajuan-kemajuan yang kita capai. Sehingga ini Organisasi Kesehatan Dunia menentukan tema World TB Day tahun ini. Jadi Hari TB sedunia yang diperingati 24 Maret itu tiap tahun itu, temanya adalah saat ini adalah Invest to End TB. Investasi untuk mengakhiri TB ya, dan save lives, menyelamatkan nyawa. Jadi kembali lagi diingetin gitu bahwa ini jangan mikirnya cuma COVID aja gitu. Jadi TB itu harus dipikirin juga ya. TB itu di Indonesia mungkin kematiannya 1 tahun itu 90.000. Jadi mungkin dalam 1 jam ada 11 yang meninggal karena TB mungkin ya gitu ya. Jadi gede itu. Sama aja kayak COVID sebenarnya. Cuma kalau COVID kan heboh gitu ya, jebret aja kaget semua orang gitu ya. Tapi kalau TB itu diam-diam tapi dia membunuh banyak juga sebetulnya. Jadi diingatkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia agar kita kembali lagi ke program TB itu dengan baik dan benar dengan tema Hari TB di tahun ini yaitu Invest to End TB and Save Lives. Jadi investasikan semuanya untuk TB dan menyelamatkan nyawa. Gitu.
Ya mungkin silakan barangkali ada pertanyaan. Wow, ternyata serem juga ya lihat angka kematiannya, kemudian mereka yang terpaparnya juga serem juga ya dok ya. Nggak bisa main-main juga ya. Iya, sebetulnya betul itu sebetulnya menyeramkan juga sebetulnya. Cuma karena udah biasa gitu ya, jadi dianggap tidak menyeramkan. Tapi kan mungkin maksudnya pada saat masa pandemi ini orang juga mau periksa karena udah mulai batuk-batuk, orang pemikirannya gejalanya ke COVID ya. Jadi nggak memperhatikan itu. Tapi ada bagusnya juga dok. Masa pandemi ini jadi orang pakai masker kan. Jadi sebetulnya untuk bisa orang terpapar karena TB ini juga bisa mengurangi, benar nggak dok? Betul sekali, setuju saya. Jadi itu adalah salah satu hikmah yang didapat dari COVID. Iya. Bahwa ada istilah memakai masker. Itu penting ya. Ternyata di dunia ini memang kelihatan bahwasanya akibat dari pemakaian masker itu ya angka untuk penyakit-penyakit yang non COVID ya, misalnya influenza, kemudian pneumonia itu turun gitu ya, penyakit-penyakit yang sifatnya seperti begitu. Dan memang penggunaan masker itu bisa dipakai juga untuk pasien-pasien untuk dalam rangka untuk mencegah TB sebetulnya. Benar-benar. Jadi ya ada manfaatnya juga untuk penyakit yang lain ya dok ya. Paling nggak gini loh Bu, paling nggak gini ya, masker itu kalau dipakai oleh pasien TB, dia akan mencegah menularkan kepada orang lain. Lingkungan. Tapi kalau masker bedah sebetulnya kurang melindungi kalau untuk TB. Tetap Harusnya masih KN ya? Masih KN atau N95 kalau untuk TB. Agak berbeda dengan COVID. Oke. Ya. Oke. Nah, Dok, ini udah mulai ada banyak pertanyaan di kolom chat. Silakan. Ini dari Ibu Astrid Hetaria. Sama sahabat Dr. Arto Yuwono. Saya mau tanya, apakah bedanya TBC dengan asma? Mohon dijelaskan, Dokter. Terima kasih. Baik. Jadi di paru-paru itu banyak penyakit ya. Ada penyakit infeksi, ada penyakit infeksi di saluran nafas, ada penyakit infeksi di jaringan paru, ya. Kemudian ada penyakit pada saluran nafas yang penyempitan pada saluran nafas. Nah, kalau TB itu adalah penyakit infeksi atau peradangan pada jaringan paru maupun pada saluran nafas, ya. Sedangkan kalau asma itu adalah penyakit penyempitan pada saluran nafas. Ya, memang kadang-kadang memberikan gejala yang sama-sama aja gitu ya, kayak sama batuk gitu ya. Tapi dasarnya sangat-sangat berbeda. Kalau TB itu adalah penyakit infeksi, sedangkan asma adalah penyakit penyempitan pada saluran nafas. Ya, mungkin yang bedanya lagi adalah kalau di asma karena penyempitan pada saluran nafas, maka ada gejala khasnya. Ya, ada tanda-tanda khasnya, yaitu ada suara nafas yang bunyinya kayak suling, kayak bunyi. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena kalau suling itu kan kalau kita tiup, ya, dia akan bunyi karena melalui celah yang sempit kan. Coba kalau disuling nggak dibikin celah sempit, nggak akan bunyi. Kadang-kadang juga gitu aja kan nggak akan bunyi kan. Nah, di asma itu bisa bunyi begitu ya karena saluran napasnya nyempit. Jadi dia berbunyi nih gitu. Kalau saluran napasnya nggak nyempit nggak bunyi. Sama kayak kita meniup bambu yang tidak sempit gitu ya, nggak akan bunyi. Kalau bambu disempitin jadilah suling. Itu bedanya ya. Baik, terima kasih dok. Semoga menjawab ya. Dari Ibu Yeni Lisiasel, dok, apakah dengan memakai masker mencegah penularan TB? Bagaimana dengan alat-alat makan, handuk yang dipakai bisa menularkan? Nah, kalau masker tadi udah dijawab, tapi bagaimana dengan alat-alat makan, handuk, bagaimana dok? Bisa menularkan nggak? Kalau tidak dicuci bisa.
Apalagi kalau misalnya dicontohkan misalnya handuk sekarang ya, Bu, ya, handuk dipakai sama yang sakit TBC, dipakai batuk-batuk untuk nutup batuk, batuk untuk nutup Mmm, batuk. Nah, udah gitu handuknya dipakai sama orang lain, lalu mmm. dipakai ngelap mukanya, terhirup lah, Waduh, ya bisa itu. iya Tapi iya. kalau misalnya anduknya itu misalnya sebelum dipakai oleh orang lain dicuci dulu, pakai deterjen, dijemur, ya nggak masalah. Demikian Mmm, juga dengan alat makan sama aja. mmm, Gitu. tetep ya musti melalui dicuci ya? Kalau udah dicuci sih nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Tapi kalau langsung dipakai sama orang lain ya pasti nularin lah gitu ya. Kalau makannya sharing, Dok, gimana? Sepiring berdua gitu, Mhm, ya sama aja. sama aja. Sama aja kan. Kan nih, misalnya makan ya, makan gitu ya, kemudian, dari tangannya masuk mulut terus nggak sengaja kebatukin, terus Mmm, tidak lagi masuk lagi ke mana, ke piring. Ya kan itu bercampur-campur ya nggak bagus juga ya, mmm, sama itu. Potensial ya, tentu potensial tidak ya. 100% menjamin pasti tertular, tapi potensial menularkan. Oke. Baik, terima kasih, Dok, jawabannya. Dan selanjutnya, aduh mohon maaf ini iPhone namanya boleh diberikan nama jelas ya, supaya enak gitu, karena iPhone saya juga punya iPhone. Mmm, izin tanya bagaimana membedakan batuk dan dahak TB terhadap bronkitis dan emfisema atau PPOK? Tolong Nah, dielaborasikan. eee batuk dan dahak yang disebabkan oleh TB, Mhm. kemudian PPOK, dan juga tadi satu lagi bronkitis kali ya? Iya, jadi, membedakan batuk dan dahak TB terhadap bronkitis dan emfisema atau PPOK. Sebetulnya boleh dibilang itu sulit gitu ya. Mhm. Nah, tapi tidak semua batuk itu TB, itu membuka membuka wacana kita bahwa tidak semua batuk itu TB, tidak semua Mmm, dahak itu TB, mhm, masih ada penyakit-penyakit yang lain, demikian juga tidak semua batuk itu PPOK gitu ya. mhm mhm. Nah, untuk membedakannya gitu ya, mungkin kita bisa bikin gambaran kasar aja ya, bahwa segala jenis batuk bisa timbul pada TB, Mmm, segala jenis batuk bisa terjadi pada bronkitis, segala jenis batuk bisa terjadi pada PPOK, segala jenis dahak demikian pula bisa terjadi, bahkan yang tidak berdahak bisa TB, bisa juga PPOK gitu ya. Nah, semua penyakit itu ada gejala penyertanya, tidak hanya mhm, batuk. Gitu. Ya semua penyakit itu, ya penyakit apapun gitu ya, pasti ada gejala penyertanya. Yang dominan mungkin batuk kalau di saluran nafas, tapi ada gejala penyertanya. Apa gejala penyertanya? Nah, yang tadi kalau kita bicara TB ya, maka ada gejala-gejala yang sifatnya umum tadi. Apa mhm misalnya demam, hilang timbul, keringat malam, ya, kemudian mhm. nafsu makan turun, berat Turut, badan turun, ya. Demamnya itu kalau sore naik sedikit gitu ya, kayak kalau orang Sunda bilang mah hareeng gitu ya, mmm, hareeng, naik dikit nanti menjelang malam turun sendiri dan keluar mmm, keringat gitu ya. mmm, Nah, itu nggak dimiliki oleh oleh penyakit, penyebab batuk yang lain, contohnya misalnya bronkitis gitu ya, contohnya misalnya PPOK gitu ya, itu nggak dimiliki oleh itu. Kemudian batuknya sendiri kalau TB itu batuknya kita curiga TB kalau sudah 2 sampai 3 minggu ya. Kemudian kalau bronkitis batuknya sifatnya akut. Akut itu artinya bukan berat ya, akut itu adalah pendek waktunya gitu ya. Jadi mmm, baru beberapa hari, kalau baru beberapa hari tentu kita lebih berpikir ini bronkitis, bukan suatu TB. Bagaimana dengan PPOK atau asma? Ya mungkin karena PPOK, jadi asma dan PPOK itu kan sama, gejala penyempitan di saluran nafas ya. Maka gejala penyertanya mungkin ada suara nungi. Mungkin kalau PPOK pasiennya perokok ya. Nah, apa yang memastikannya dia pemeriksaan diagnosisnya yang membedakannya kalau TB nanti kalau di fasilitas kesehatan suka diminta periksa dahaknya ya. Periksa dahak, periksa dahak, sputum, BTA 3 kali atau 2 kali gitu ya. mmm, Jadi di puskesmas diperiksa itu untuk memastikan ini TB atau bukan. Kemudian
apa pemeriksaan pasti diagnosis untuk diagnosis pasti pasien-pasien PPOK. Nah, ada namanya periksa spirometri namanya. Oh, apa itu, Dok? Jadi alat-alat untuk mengukur fungsi paru ya, yang ditiup gitu ya, yang ditiup seperti itu. Nah, itu nanti untuk memastikan itu pasien PPOK atau bukan. Jadi itu dari pemeriksaan fungsi paru. Jadi masing-masing memang ada gejala penyerta lainnya, betul gejalanya iya ada batuk semuanya gitu. Tapi ada gejala penyerta lain yang menyertai itu. Dan nggak usah repot-repot, yang udah belajar untuk itu kan dokter. Pasien tinggal diperiksa aja ya, ngikutin Iya, aja tinggal ya. konsultasi ke dokter, ke puskesmas gitu ke. Oke. Kalau tapi saya anjurkan kalau punya kecurigaan TB, entah itu diri sendiri atau tetangga atau siapa gitu ya, segerakanlah mencari fasilitas kesehatan karena dengan TB itu diobati maka dia tidak menularkan karena TB itu nggak ada vaksinnya sampai saat Nah, ini itu belum dia. ada Nggak ada vaksin yang vaksin betul ya. ya. Kalau Wah. COVID aja udah vaksin ya. Baik, Dok, kita lanjut kepada penanya berikutnya ya, Dok. Ini dari Ibu Elvina, tanya Dok, gimana bisa tahu jenis batuk yang menandakan orang tersebut kena TB? Nggak ada. Nggak ada ya, tetap Ya, mesti bisa di rumah sakit ya, nggak bisa tahu sendiri ya. Karena seperti tadi saya bilang, batuk TB itu bisa mulai dari batuk kering, batuk berdahak encer, jernih, batuk berdahak kental, batuk berdahak kental kehijauan, batuk darah, bisa semuanya. Bisa Maka semuanya. memang harus dilihat secara keseluruhan pasiennya. Jadi nggak ada jenis batuk yang khusus untuk TB gitu, nggak ada. Atau Baik. untuk asma atau untuk PPOK nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke, baik Dok. Ini dari Bapak De Susanto. Apa penyebab TB? Nah, tadi mungkin agak terlambat ya masuk Bapak Susanto. Boleh Dok secara singkat? Boleh saya jelasin lagi ya. Mm. Jadi penyebab TB itu bukan keturunan, bukan kutukan, ya, bukan azab gitu, bukan. Penyebab TB itu adalah suatu bakteri, ya, seekor bakteri, ya, yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu ditularkan dari seorang penderita TB ke penderita TB yang lainnya lewat percikan yang keluar dari mulut penderita TB tersebut ketika dia sedang bicara atau menyanyi, bersin, ya, jadi atau batuk. Gitu. Mana yang lebih banyak? Nyanyi, ya, atau bersin lebih banyak ya daripada yang batuk atau yang bicara gitu ya. Ya itu mungkin yang mudah-mudahan bisa bisa. Wah, saya pikir ini misalnya ada penyanyi yang dia TB, terus orang beli tiket yang harga mahal menyanyi biar dekat depannya, itu bisa beresiko ya Dok ya? Bisa, cuma biasanya kalau udah menularkan begitu udah nggak bisa nyanyi lagi di depan forum kali ya. Oh gitu ya, berarti tarafnya udah berat ya? Biasanya udah nggak bisa lagi ya kalau udah sakit TB gitu, udah nggak ada suaranya, udah nggak ada suara, udah nggak nyampe nafasnya kali ya. Ya. Jadi salah satu tanda-tanda bahwa dia itu TB-nya berat atau enggak itu juga dari dia bisa tahu dalam dirinya ya, mungkin dengan nafasnya nggak sampai apa gitu juga ya Dok? Iya, karena salah satu tandanya mungkin gejalanya adalah napasnya menjadi lebih pendek ya. Napasnya pendek, di samping tadi gejala-gejala batuk, batuk darah, sesak, ya, keringat malam dan lain-lainnya juga ada gejala sesak atau nyeri dada. Karena kan bagi mereka yang belum kena TB, kemudian misalnya di gereja sering di depan ada penyanyi atau nyanyi bareng, itu kan juga harus berhati-hati ya Dok ya? Betul, berhati-hati. Makanya begini, begitu kita punya kecurigaan seseorang di sekitar kita itu sakit TB, ya, anjurkan dia untuk berobat, bawa dia untuk berobat, ya, karena dengan demikian itu akan melindungi lingkungannya, ya, tidak hanya. Jadi kalau orang sakit TB itu bukan urusan pribadi, Bu Peggy, itu adalah urusan komunitas, ya. Nah, beda dengan hipertensi misalnya. Hipertensi kalau sakit ya cuma sakit dirinya aja.
Ya, Benar-benar ya. kalau TB, kalau dia sakit, dia bisa menularkan ke sekitarnya. Iya, lingkungannya ya. Iya, jadi Oh. dia bisa nyeret-nyeret orang ikut sakit. Beda dengan hipertensi. Hipertensi enggak lah bikin orang nyeret-nyeret orang jadi sakit. Nah, Mmm, makanya TB itu tanggung jawab kita semua. Begitu kita mmm, ada curiga nih orang sekitar kita, misalnya di gereja ada yang kita curigai gitu ya, mhm. suruh dia berobat dengan baik dan benar. Pastikan bahwa dia TB atau bukan. Kalau memang bukan TB ya syukur, tapi tetap diobatin. Tapi kalau TB, diobatin sehingga dia tidak menularkan ke sekitarnya gitu. Iya, dan dia sendiri pun jadi cepat sehat ya. Mhm. Kalau begitu Dok, di dalam rumah kalau ada satu orang yang TB itu bisa satu seisi rumah kena ya Dok ya, kalau nggak diobatin orang itu? Betul sekali, bisa tertular semuanya gitu. Jadi harus segera diobati. Mmm, tapi kabar baiknya bahwa TB itu bisa sembuh ya Dok? Mudah. Mmm, Angka kesembuhannya kalau pertama kali berobat ya, berobat mhm, yang pertama kali angka kesembuhannya di atas 90% mhm, pertama kali mmm, berobat. Tapi kalau misalnya pengobatan pertama dia sia-siakan nih, misalnya mmm, berobatnya nggak bener gitu, "Ah gampang deh, saya sih sekarang berobatnya sembarang aja, nanti gampang kalau saya udah mau, saya tinggal berobat lagi," gitu. mhm. Itu menyia-nyiakan kesempatan pengobatan yang pertama, angka kesembuhannya turun di bawah 50%. Wow, Jadi pengobatan yang pertama itu adalah pengobatan yang terbaik. Jadi jangan mmm, disia-siakan, jangan dianggap sepele gitu. Ah gampang deh, nanti kalau saya udah niat saya berobat gitu. Enggak begitu. nggak Kesempatan begitu pertama ya? tuh di atas 90% untuk sembuh, sedangkan kalau udah pernah pengobatan lalu nggak rusak pengobatannya nggak bener, itu turun di bawah 50%. Mmm. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Selanjutnya dari Ibu Maureen Taladu. Dok, gimana membedakan batuk alergi dengan eh, ya, batuk alergi dengan batuk alergi? Kok sama ini, Bu Maureen? Boleh dirubah pertanyaannya? Maksudnya batuk TB. Oke. Itu TB kali ya gitu Mhm. ya. Batuk alergi dengan batuk TB. Gimana membedakannya? Seperti tadi saya katakan bahwa kalau dari jenis batuknya saja nggak bisa kita. Mhm. Batuknya batuk yang begini, batuk yang begitu, sama aja gitu ya, mau alergi mau cuma tadi kekhasan dari tiap-tiap, Mmm. penyakit itu ada gitu. Kalau tadi TB kan ada gejala umumnya, ada, Mhm. demam, naik turun, rasanya kok nggak nyaman terus, ada keringat malam, nafsu makan turun, berat badan turun. Nah itu boleh curiga TB dan batuknya udah lewat 2 3 minggu. Kapan kita curiga batuknya karena alergi? Kalau ada riwayat alergi di yang bersangkutan atau keluarganya ada riwayat alergi. Boleh kita curiga alergi. Bagaimana memastikannya? Ya, kalau tadi seperti saya katakan untuk TB periksa dahaknya. Mmm. Kalau untuk yang alergi, kita cek lagi untuk alerginya. Dan yang paling penting, carilah fasilitas kesehatan. Ya. Mmm. Nggak bisa jadi dokter sendiri, ayo. Iya, benar benar. Udah ada masing-masing kerjaan. Udah ada porsinya masing-masing. Iya, Nah, dan maksudnya gini Dok, pertanyaan ya. berikutnya ini terkait nih dokter Ya, sendiri. gimana gimana? Ini Ya. dari Ibu Sinurat, Mide Sinurat ya. Katanya biasanya mereka penderita TB tubuhnya kurus, tapi ada teman yang tubuhnya gemuk namun dokter vonis menderita TB. Nah, kalau minum obat TB gelisah dan tidak bisa tidur, lalu dianjurkan untuk berhenti minum obat TB nih. Dan ternyata orang itu bisa tidur. Karena saya hanya awam, saya merasa lucu aja karena saya baca buku Roh Nubuat yang berkata, "Jangan ada sebutir obat pun masuk ke bibirmu, tapi pergilah ke alam, ke sinar matahari," dan seterusnya. Dan ternyata dia sembuh. Pertanyaan saya, Dok, apakah orang TB bisa sembuh tanpa obat? Nah, ini nih, Dok. Nah, ini tadi saya bilang kans untuk sembuh kalau pakai obat itu 90% ya, Bu. Di Iya, atas 90%, di atas 90% bisa iya, 100% loh ya, di atas iya. 90% ya. Hmm, Pakai obat yang berdasarkan pengetahuan, keilmuan yang kita ketahui ya, berdasarkan sains gitu ya. hmm. Eh, apakah ada pasien TB yang bisa sembuh nggak pakai obat? Ada. Berapa persen yang sembuh? 25%, kurang dari 25%. Hmm. Yang 75%-nya kemana? Innalillahi, ya meninggal itu.
Oh. Gitu. Ya jadi kalau tadi pakai obat nih ya 10% kan 90% Pusat sembuh tuh. sembuh. 10%-nya ada yang meninggal, ada yang jadi kebal obat gitu Mhm. ya. Nah, kalau nggak pakai obat, dulu ketika belum ada obat nih Bu, ya Bu Mhm. Peggy ya, ketika zaman dulu kan belum ada obat tuh, Mhm. sebelum Robert Koch menemukan kuman TB tuh orang nggak tahu gitu ya. Mhm. Itu tak ada catatan-catatannya. Oh, ternyata kalau nggak pakai obat, penyakit begini tuh 25% bisa sembuh. Pakai Mmm. pakai pakai dulu zaman dulu kan ada sanatorium tuh. Iya iya, betul. Sanatorium terus Heeh. dijemur pakai matahari gitu ya. Itu sampai dengan 25%. Ya. Yang Mhm. 75%-nya kemana? Yang 75%-nya ya kemungkinan besar meninggal gitu. Ya Oh. gitu ya. Oke oke. Ya. Jadi barengan lah ya obat dokter dengan tetap jemur sinar matahari, makan makanan sehat gitu ya? Itu yang maksimal. Itu maksimal. Nah, pertanyaan berikutnya nih Dok, dari Ibu Sabrina. Sore Dok, untuk penderita TB paru dinyatakan sembuh apakah cukup dengan pengobatan 6 bulan atau harus dengan ada pemeriksaan dahak lagi? Nah, ini tentu juga mungkin baru join nih Dok. Mhm. Kalau untuk sembuh, dinyatakan sembuh ya, pengobatannya harus lewat dari 6 bulan dulu. Itu aturan main pertama yang berlaku saat ini ya. Karena Mhm. kita belum punya obat yang bisa mengobati TB dalam waktu kurang dari 6 bulan. Mmm. Jadi paling cepat di sains bilang paling cepat tuh 6 bulan. Mhm. Nah, sebagai bukti bahwa memang betul-betul sudah sembuh, setelah lewat pengobatan 6 bulan itu diulang periksa dahaknya. Mmm. Kalau tadinya positif sekarang jadi negatif, betul itu sah bukti itu sudah Mhm. sembuh gitu. Mmm. Tapi nggak ada yang lebih pendek dari 6 bulan pengobatannya sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan kita dunia atau para ahli di dunia bisa menemukan pengobatan yang lebih pendek dari 6 bulan. Mudah-mudahan satu waktu gitu. Tapi sementara ini belum gitu. Iya Ya. iya, oke. Sudah terjawab ya pertanyaannya Bu ya. Dari Ibu Elvina Mamora, tanya Dok, apa obat TB itu keras sampai menimbulkan efek meriang dan asam lambung jadi naik? Berapa lama ya Dok efek akibat minum obat tersebut? Apa bisa sampai berbulan? Nah ini Dok gimana nih? Nah, jadi semua obat pasti punya efek samping. Oke. Oke, jadi efek samping obat-obat TB itu antara lain memang bisa bikin mual, atau Mhm. memang kadang-kadang bisa bikin demam. Tapi itu sebetulnya angka kejadiannya kecil. Mmm. Di dunia ini sudah ratusan juta orang yang menggunakan obat TB, ya kan? Di dunia ini kan program pengobatan TB udah berlangsung sejak tahun seketika pertama kali obat diketemukan tahun 1940-an sampai sekarang gitu ya. Jadi Mhm. bayangkan sudah berapa ratus juta orang yang minum obat TB dan tidak pernah ada masalah yang hebat sekali gitu dari Mhm. efek samping obat. Jadi sebetulnya tidak semua orang ya Mhm. kena efek samping dari obat TB. Tapi Oh, memang ada kemungkinan orang-orang yang kena efek samping dari TB. Enggak semuanya ya, enggak nggak semua. semua ya Dok? Ya, Mhm mhm. sama aja kayak kita minum obat, misal kita minum obat hipertensi ya, Mhm. amlodipin misalnya tuh, sering tuh yang paling populer kan amlodipin. Apa efek samping? Kakinya bengkak. Mhm mhm. Banyak ya, sama. Jadi hal-hal seperti gitu jangan dilihat efek negatifnya, ambil efek positifnya. Ini obat untuk menyembuhkan. Nah, kalau itu terjadi sekarang, taruhlah gitu ya. Kalau terjadi efek samping, apa yang harus dikerjakan? Itu bisa kita akali. Jadi kita akali dengan cara nanti obatnya diberikannya perlahan-lahan, diberikannya Mmm. satu persatu, Mhm. perlahan-lahan, dengan merayap sedikit-sedikit sampai dengan lengkap obatnya. Mhm. Jadi harus dapat obat. Kalau Mhm. nggak dapat obat nanti TB-nya tambah berat, satu. Mmm. Dan Mhm. lebih jelek lagi, menularkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Mhm mhm. Anak kita,
istri kita, cucu kita, ya. Lebih jelek Betul. lagi kan kayak begitu, gitu. Iya, iya. Harus dipikir seperti itu, ya. Mungkin juga salah satu caranya adalah makan dulu, habis makan baru minum obatnya supaya nggak mual gitu ya, Dok, ya? Cuma sayangnya memang obat TB itu harus dimakan sebelum Sebelum makan. Oh, waduh, karena obat TB itu diserap paling baik ya ketika perutnya kosong. mmm, Kalau perutnya sudah diisi makanan, maka yang terjadi adalah obatnya kurang diserap. wah ini yang perlu dimengerti ya, ternyata harus sebelum makan. Wah, karena saya tuh termasuk seorang yang, agak susah minum obat, alergis, dikit-dikit nggak kuat, maagnya nggak kuat gitu. Jadi ini, suatu masukan juga bahwa memang ternyata obat yang disuruh minum sebelum makan itu ada maksud dan tujuannya ya, Dok, ya? Betul, betul Mhm. sekali. Oke, baik kita lanjut kepada penanya berikutnya, ini Bapak atau Ibu Adeo. "Selamat sore dokter, izin bertanya, orang yang terkena TB dapat terkena HIV, bagaimana hal ini dapat terjadi?" Wah, gimana ini, Dok? Hmm, Di Apa baliknya benar? jadi begini justru siapapun bisa kena TB. Hmm. Nah, ya, nggak perlu orang HIV, ya. Siapapun bisa kena TB. Kuncinya adalah daya tahan tubuhnya dia jelek, Hmm. ya. Nah, HIV merontokkan daya tahan tubuh. Mmm. HIV itu sangat merusak daya tahan tubuh, Mhm. sehingga sangat mudah TB untuk timbul di pasien HIV. Karena daya tahan tubuhnya itu kan kalau HIV kan nol, Iya, iya, mendekati iya. nol gitu ya. Mhm, mhm. Jadi sangat mudah dia terkena TB TB. justru. Betul. Itu. Dan bukan jadi HIV yang memudahkan untuk kena TB gitu ya. Mhm. Bukan terbalik ya, Dok? Bukan karena dia TB terus bisa dapat HIV ya? Nah, seringnya TB itu disertai dengan HIV sehingga harus kalau kita dapat pasien TB jangan heran nanti diperiksa juga HIV-nya. Mmm. Itu program nasional karena sering ditemukan pasien TB itu ada HIV-nya. Demikian juga sering pasien HIV itu ada TB-nya. Mmm. Sehingga itu udah program nanti kalau misalnya, "Kenapa saya diperiksa HIV padahal saya kan nggak ngapa-ngapain," gitu Mhm, ya. mhm. Itu adalah screening gitu. Mmm. Screening orang-orang yang pasien TB itu seringkali ada HIV-nya. Gitu ya, Dok, ya? Saya juga baru tahu itu. Oke, kita lanjut kepada Bapak Gunawan Cahyadi. Bagaimana pula membedakan kondisi sinus Costophrenicus penderita TB terhadap kasus bronkitis, PPOK, dan alergi saja? Apakah semuanya jadi melancip pada gambaran foto toraksnya? Kalau di foto toraks yang namanya sinus costophrenicus harus melancip yang Hmm. normal gitu. Kalau tidak melancip menjadi tumpul sinus costophrenicusnya ya, Hmm. itu artinya ada cairan di situ. Hmm. Ada cairan di situ yang mengisi sinus costophrenicus. Sinus costophrenicus itu sudut di sebelahnya kalau di foto ronsen itu di Mhm. sebelah kanan kiri ya di pojok gitu ya. Nah, kalau dia tumpul tidak tajam ya, Mhm. tidak lancip, itu tumpul artinya ada cairan. Nah, kalau ada cairan sebabnya apa saja? Banyak macam-macam, bisa TB ya, bisa penyakit keganasan ya, bisa penyakit gagal jantung, bisa penyakit gagal ginjal ya. Hmm. Jadi Hmm. itu mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Arto, jawabannya. Ini dari Ibu Velma. Ibu Velma mau bertanya, gejala yang dokter presentasikan tadi ada satu gejala yang sering saya alami. Saya sering terbangun malam hari karena berkeringat. Tidak ada gejala lainnya. Umur 65 tahun. Apakah karena kelebihan berat badan? Berat badannya 59 kilo. Ah, ini masih kurus ini, Bu Velma. Kalau TB hanya 153. Gimana nih, Dok?
Mungkin Gitu karena ya. panas juga mungkin Bogor sekarang ya? Iya, mungkin karena jadi tadi saya bilang bahwa nggak bisa satu gejala dijadikan patokan semuanya, gitu Mhm. ya. Sekarang, eee eee, yang jadi gini, misalnya contohnya adalah misalnya gini ya, kalau, eee, tidak semua binatang yang berkaki 4 itu sapi, Mmm, ya iya kan? iya iya. Ada kambing, Mhm. ada, kucing, Ada ya, kucing, ada ada anjing. anjing. Jadi nggak bisa di apa, kalau bahasa gayanya diekstrapolasikan gitu ya. Ya, nggak bisa disamaratakan ya gejalanya ya. Mungkin juga menopause atau mungkin juga Betul sekali. cuaca gitu ya, Ibu Linda. Dan pertanyaan Bu Linda tadi ada hubungannya dengan Ibu Winnie Pesik nih yang bertanya soal berkeringat malam. Jadi mungkin itu sudah terjawab untuk Ibu Winnie Pesik juga ya. Jadi bukan salah satu ciri itu aja ya. Mungkin harus ada ciri yang lainnya juga selain berkeringat pada malam hari. Bapak Junaidi, sore dokter, apakah ketika ibu hamil TB, ke bayi juga akan dominan TB? Enggak Gimana? sih sebetulnya ya, jadi enggak musti gitu ya. Nah, Mhm. jadi kalau misalnya ada ibu hamil kena TB ya, bagaimana cara menularkan ke anaknya nih ya? Ada 2 cara ya. Cara pertama adalah ketika melahirkan, eee, Mhm. dia batuk ke anaknya, dia cium-cium anaknya ketika melahirkan padahal dia sakit TB, itu bisa menularkan cara pertama. Cara kedua, kalau TB-nya itu nggak diobati dengan baik dan benar, lalu TB-nya masuk ke dalam darahnya si ibu, dalam Mhm. darah si ibu akan diberikan kepada anaknya, Mhm. ya, anaknya akan terkena TB lewat penularan lewat darahnya si ibu. Itu Mmm. disebut sebagai TB kongenital. Mmm. Jadi TB yang ditularkan selama kehamilan dari ibu yang TB-nya masuk ke dalam darah memberikan kuman TB-nya ke si anak ya. Mmm. Makanya harus diobati. Makanya jangan, ini lagi hamil, nggak boleh makan obat, katanya nggak boleh makan obat, lagi salah itu. Kalau TB lagi hamil nggak diobatin, malah bisa menulari kepada anaknya, Bayinya. Mmm. janinnya lewat apa, lewat sirkulasi darah. Jadi harus Mmm. diobatin sinyal saya jelek itu Bu Peggy nggak? Signal saya nih kayaknya yang jelek barusan, Dok. Oh, Udah oke ya saya ya? Oke. Wow. Iya. Baik, Dok, terima kasih. Saya pikir mungkin penularannya bisa lewat waktu dia menyusui, enggak juga ya, Dok, ya? bisa. Bisa ya? Oh, Bisa saat-saat dia menyusui bukan lewat susunya, lewat percikan ya? ya percikannya. Mmm. Kalau lewat lewat susunya nggak nular dia, tapi lewat percikannya itu. Mmm, oke oke. Wow, kita harus waspada nih, ternyata ini bukan main-main TB ini ya, dan bakterinya itu ada di mana-mana yang kita nggak pernah tahu seseorang itu TB atau tidak. Mungkin kita pikir dia, flu ya, atau apa ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Bradley Sampo. Dok, mau tanya organ-organ mana saja dalam tubuh yang bisa kena TB? Dan apakah presentasi TB itu gejalanya batuk? Gimana dengan TB tulang? Contohnya apa? Gejala Hmm. batuk juga dan TB lainnya? Oke, Hmm. begini Pak Bradley. Jadi TB itu seperti saya katakan bisa mengenai seluruh organ tubuh Mhm. manusia, ya. Mhm. Kasarnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, gitu. Otak bisa kena, selaput otak bisa kena, ya, Hmm. hidung bisa kena, ya semua bisa kena deh pokoknya. Cuma karena dia menularnya itu lewat percikan udara,
Ya, percikan udara dari seorang penderita TB muncrat keluar, lagi batuk, itu muncrat keluar, terbang dia. Nah, Hmm. siapa yang menghirup? Yang menghirup adalah organ hidung. Hmm. Sampai kemana dia? Sampai ke paru-paru. Hmm. Maka paru adalah korban pertama. Hmm. Ya, paru adalah korban pertama. Makanya nggak heran 85% kasus TB kenanya paru. Hmm. Padahal semua bisa kena kan. Iya betul. Nah sekarang kenapa misalnya rahimnya ibu gitu bisa Mhm. kena nggak? Bisa, tapi karena dia nggak punya akses dengan dunia luar, persentasenya kecil. Yang Hmm. punya akses dengan dunia luar kan paru. Mhm. Jadi paru wajar aja kalau paru 85% TB itu kenanya paru karena dia menularnya lewat percikan udara tadi yang terbang-terbang lalu keisep gitu. Hmm. Gitu ya. Gitu ya. Mhm. Terus di dalam dia bisa jalan-jalan nggak, Dok? Nah, kalau udah masuk paru nih, ya, Nah. Mhm. kalau nggak diobatin, Hmm. dia bisa terus merusak sampai akhirnya tembus ke darah, Oh. ke pembuluh darah. Tembus dia ke pembuluh darah, tes masuk dia ke pembuluh darah. Mhm. Lalu pembuluh darah terbawa sirkulasi ke seluruh tubuh. Nyangkutlah Hmm. dia di otak, nyangkutlah dia di rahim, nyangkutlah Hmm. dia di usus, nyangkut di mana-mana gitu. Nah, kalau daya tahan tubuhnya bagus, nggak jadi penyakit. Hmm. Dia misalnya dia mencok nih, dari Mhm. masuk, nempel, masuk, nempel di rahim gitu. Tapi karena daya tahan tubuh bagus, dikurunglah sama daya tahan tubuh. Ditutup Hmm. gitu, krek, ditutup gitu. Nggak bisa keluar. Dia ada di situ tapi nggak bisa keluar, diem aja mati. Bukan mati apa, tidur diem aja Hmm. dikurung gitu. Nah, satu masa daya tahan tubuhnya jelek karena HIV misalnya Bu Mhm. Peggy. Ya, Mhm. daya tahan tubuhnya jelek, kurungannya lepas. Hmm. Gitu, keluarlah penyakitnya gitu, timbul. Hmm. Terus dia Gitu. mengganggu jaringan yang lain ya? Mhm. Wah. Jadi masuknya semuanya kebanyakan lewat paru masuknya. Pintu gerbangnya itu ya? Karena yang punya akses dengan dunia luar ya cuma paru kan. Betul betul betul. Terus Dok, ada cerita-cerita, kalau udah begitu orang sakit TB apa tuh harus rajin minum susu. Nah, ada hubungannya nggak, Dok? Susu itu diasumsikan bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Mmm. Karena memperbaiki karena itu kan penuh dengan gizi gitu ya. Mhm mhm. Ya memang pasien-pasien TB perlu apa, daya tahan tubuh yang baik gitu. Mmm. Pokoknya semua upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh perlu untuk pasien TB. Tapi jangan jangan sembarangan juga kalau pasiennya memang kolesterolnya udah nggak bagus ya janganlah minum susu kebanyakan. Malah malah nggak benar nantinya gitu kan ya. Ya harus hati-hati semuanya harus seimbang lah. Tadi tadi betul saya setuju sekali dengan diet yang seimbang itu ya. Iya, betul. Jadi 10 hukum kesehatan itu paling penting ya, untuk supaya tubuh kita sehat, supaya tidak mudah kena virus maupun, bakteri tadi, ya. Selanjutnya kembali dari Bapak Gunawan Cahyadi nih. Dok, apa kasus TB yang tidak tertata laksana baik dan tuntas dapat berprognosis jadi CA paru-paru? Ada Hmm. data prevalensinya di Indonesia? Jadi nggak seperti begitu jalan Hmm. ceritanya gitu ya. CA paru-paru atau tumor paru ya yang tapi bukan berarti dari TB jadi ke sana enggak, Mhm. tapi yang sering diketemukan pada orang-orang yang pernah kena TBC. Hmm. Lebih sering diketemukan pada orang yang kena TBC dibandingkan dengan jenis tumor paru yang lain. Tapi bukan berarti lalu jadi sakit TBC lalu bisa jadi tumor paru nantinya enggak, ya enggak seperti begitu. Hmm. Gitu ya, baik. Terima kasih Dokter Arto ya untuk jawabannya. Ini dari Bapak Simon Runtu. Keluarga kami awalnya karena TB, tapi saat ini kena diabetes juga. Apa hubungannya Dok TB dan DM?
Jadi sama seperti saya tadi cerita kurungan tadi, Bu Peggy. Betul. Jadi si kuman TB itu masuk, kan dia akan dikurung oleh daya tahan tubuh yang baik. Tutup gitu, daya tahan tubuh baik, nggak jadi sakit kan, ya. Nah, jika ada kondisi-kondisi yang menurunkan daya tahan tubuh, kurungannya lepas, kumannya jadi timbul penyakit gitu. Nah, daya tahan tubuh yang jelek itu bisa terjadi oleh karena contohnya satu HIV. Contoh kedua, diabetes. Diabetes itu akan sangat menurunkan daya tahan tubuh. Sehingga dia akan membuat TB yang ada di dalam tubuh itu yang sedang tertidur, kuman TB yang tidur itu jadi bangun, menimbulkan penyakit. Gitu. No, itu ya jadinya ya. Iya, hubungannya seperti itu. Jadi diabetes melemahkan daya tahan tubuh, karena daya tahan tubuhnya lemah, kuman TB-nya jadi menimbulkan penyakit, menimbulkan sakit. Jadi ada, kalau misalnya ada, itu kan kalau kuman TB-nya udah di dalam nih, tapi misalnya kuman TB dari luar masuk gitu ya. Kalau daya tahan tubuh bagus, bisa jadi ketika kuman TB itu masuk, dikurung sama daya tahan tubuh, masuk. Nah, kalau misalnya daya tahan tubuhnya jelek, boro-boro bisa ngurung gitu kan. Jadilah penyakit. Tapi ini terbalik, mereka dia TB dulu baru dapat DM. Itu kayaknya ada satu hal yang informasinya mungkin tidak tersampaikan. Sebetulnya jalan ceritanya adalah mungkin kena TB ya. Awalnya yang ketahuan TB-nya dulu gitu misalnya ya, ketahuan TB dulu, tapi ternyata setelah dicari-cari, betul ada DM-nya gitu. Bisa juga seperti itu ya. Ya, jadi bukan TB yang menyebabkan DM, tapi DM mempermudah orang kena TB gitu. Atau mungkin juga dia TB, tapi mungkin karena gaya hidup akhirnya dapat DM. Jadi bukan karena TB-nya dapat DM gitu ya dok ya? Bisa juga seperti itu. Bisa juga, oke. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Simonia. Selanjutnya dari Ibu Ruth Marbun. Sore dok, apakah paru-paru basah dapat jadi pemicu TB? Nah, ini tuh gini ya, istilah paru-paru basah itu istilah yang sangat awam. Istilah zaman dulu. Jadi ada istilah paru-paru basah, ada istilah flek. Ya, gitu kan ya. Sebetulnya itu enggak ada istilah di dalam dunia medis itu. Ya, Oh gitu. paru-paru basah itu enggak ada. Itu adalah untuk orang zaman dulu mungkin kalau mau bilang, dokternya mau bilang terus terang, oh Bapak sakit TBC gitu, sakit TB gitu. Sakit TB, nggak tega kali ya dokter zaman dulu kali ya, nggak tega karena TB itu dulu stigma loh ya. Dulu kan stigma TB itu ya, jadi nggak tega mau ngomong kayak begitu gitu. Maka disamarkan dengan bahasa, oh itu sih disamarkan dengan bahasa, oh itu paru-paru basah, oh itu flek gitu. Padahal itu TB. Sarua aja ya, sama aja ya dok. Itu kalau bahasa gayanya eufemisme itu. Jadi membuat diperhalus. Jadi maksudnya begitu. Supaya nggak bikin shock juga dok, bagus juga. Ya supaya nggak kena stigma juga ya, nanti dicap TB, disingkirin orang gitu kan ya. Betul. Baik, terima kasih dok. Ini dari Bapak Gunawan Cahyadi, katanya suara dokternya lebih kecil dari suara saya. Masih gitu? Lebih Masa kecil, Bu? gitu ya? Saya sih nggak tahu. Jelas ya? Ini jelas suara dokter ya. Nah, Oke. Pertanyaan dari Pak Gunawan, bagaimana membedakan aerosol terhadap airborne? Jadi gini, cara penularan itu ada yang dengan cara kontak. Nah, misalnya kontak nempel penularan. Terus ada dengan cara penularan yang lewat percikan ya. Lewat percikan udara dari saluran nafas. Nah, apa yang keluar dari saluran nafas itu namanya aerosol.
Hmm. Aerosol namanya. Semua yang keluar tuh namanya aerosol gitu. Ya. Kemudian dari cara penularan itu ada 2 cara. Ya. Ada yang penularan dengan cara droplet dan ada penularan dengan cara airborne. Ya. Apa bedanya di antara keduanya? Dua-duanya ditularkan dengan menggunakan aerosol. Ya, dengan menggunakan aerosol yang keluar dari seseorang yang sakit TB gitu ya. Dua-duanya yang menggunakan aerosol, tapi ada yang namanya droplet, ada yang namanya airborne. Kalau droplet itu menular, aerosolnya enggak sampai jauh-jauh. Aerosolnya terjadi dalam jarak 1,5 meter. Jadi kalau bahasa Inggrisnya within talking distance. Ya. Apa contoh penyakitnya? Contohnya influenza. Ya, dia sebetulnya menularnya itu dekat gitu. Jadi kalau dari orang ke orang tuh menularnya jaraknya pendek 1,5 meter aja karena dia caranya droplet. Kenapa? Karena ukuran aerosolnya gede-gede. Jadi dia baru keluar udah jatuh gitu. 1,5 meter paling jauh. Itu namanya droplet. Nah, ada cara lagi satunya adalah airborne. Kalau airborne itu si kumannya menunggangi aerosol yang ukurannya kecil. Karena aerosol ukurannya kecil, dia bisa terbang jauh gitu sampai. Itu airborne. Aerosolnya yang ditunggangi oleh kumannya itu kecil-kecil. Kalau droplet, aerosolnya yang ditunggangi oleh kumannya gede. Gede jatuhnya dekat, kecil jatuhnya jauh. Gede namanya droplet, jauh namanya airborne. Contoh airborne adalah TB. TB itu menular dengan cara airborne. Jadi dia jauh. Jauh. Jadi kalau misalnya di satu ruangan nih Bu, ya ada yang sakit TB, orang yang duduk di pojok ruangan bisa kena juga gitu. Tapi tidak kalau influenza, logikanya begitu. Kecuali kalau ada pergerakan udara di situ. Kalau ada pergerakan udara, gerak-gerak, jadi si aerosol yang mau jatuh naik lagi, aerosol mau jatuh naik lagi, sehingga bisa juga orang ketularan gitu. Meskipun aerosol dia itu gede sebetulnya untuk influenza. Kalau TB aerosolnya kecil-kecil sehingga TB bisa menular lebih jauh, jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan influenza. Wow, ini kalau udah begini rasanya waduh stres nih bisa ketularan ini itu. Cuman kabar baiknya ada 10 hukum kesehatan yang tadi tuh, ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Maureen Talado. Apakah seseorang yang sudah pernah kena TB bisa terkena lagi TB yang kedua kalinya? Bagaimana caranya agar tidak terjangkit TB lagi? Bisa kena lagi. Caranya adalah menerapkan pola hidup sehat. Iya, benar. Oke, Supaya nggak pertanyaan ketularan lagi ya. nggak Dan ketularan. satu lagi, tadi jangan stres. Nggak boleh stres. Kita mengetahui penyakit itu justru untuk mengantisipasi supaya nggak ketularan. Jangan malah jadi stres. Kan ada orang yang bilang, aduh nggak berani ya periksa takut ketahuan sakitnya. Salah. Justru terbalik ya dok ya. Oke. Ini dari Pak Simon lagi, gejala TB pada orang dewasa dan anak-anak sama nggak dok? Agak beda. Agak beda. Agak beda. Agak beda. Kalau yang tadi saya ceritakan tuh gejala di dewasa ya. Ada Kalau gejala anak-anak umum, gejala sistemik gitu ya. Kalau anak-anak tuh bisa seperti itu ya. Tapi lebih sering biasanya dia failure to thrive. Jadi gagal tumbuh. Gagal tumbuh jadi berat badan nggak naik-naik ya. Yang kecil aja, nafsu makannya jelek gitu ya. Diperiksa tahu-tahu TB. Gitu ya dok ya. Ya, Buat enggak. anak-anak ya. Oke, baik dok. Ini dari Bapak Salmon Luntungan. Saya pernah cancer tahun 2017, sudah radiasi, pernah lumpuh, sudah sembuh dan pulih bisa jalan lagi. Oh, puji Tuhan untuk Pak Salmon Luntungan ya. Tetap sehat ya Pak. Oke. Nggak ada pertanyaan ini rupanya. Atau masih belum selesai ngetik nih Pak. Baik, kalau gitu pertanyaannya sudah habis nih Dokter Arto. Habis.
Iya, mungkin sebelum kita menutup pertemuan dengan Dokter Arto yang susah banget nih untuk mendapatkan jadwalnya, dokter di mana nih prakteknya, Dok? Di Advent, di Rumah Sakit Advent saya praktek. Tiap hari apa, Dok, dan jam berapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam 3:30. Iya, bagi partisipan yang mau periksa dengan Dokter Arto Yuwono Suroto, datang ke Rumah Sakit Advent Bandung setiap hari Selasa, Rabu, Kamis ya, Dok? Betul sekali. Itu ada Bang Ardi Seran tuh yang yang mengatur pendaftaran. mengatur pendaftaran. Silakan boleh mendaftar. Oke, waduh, Pak Ardi Sarane raise hand, boleh nih, silakan. Mau tambahkan apa nih Pak Ardi Saran raise hand, silakan Pak. Oke, tidak ada. Jadi untuk Pak Salmon Luntungan kena COVID tahun 2021, puji Tuhan sekarang sudah sehat ya Pak ya. Nah, Dokter Arto boleh memberikan closing statement untuk supaya kita tetap sehat dan sebagainya untuk menutup pertemuan kita? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, para hadirin di acara Zoom meeting kali ini ya. Begini, bahwasanya penting sekali ya namanya pola hidup sehat itu ya. Untuk menjaga baik itu penyakit yang sifatnya menular seperti TBC ini, seperti TB ini, ataupun COVID gitu ya, penyakit menular, dan juga penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi selalu terapkan pola hidup sehat itu dengan baik dan benar ya. Ya itu adalah suatu cara untuk mencegah datangnya penyakit kepada kita. Dan kalau ternyata sudah kena sakit TBC nih ya, khusus untuk TB gitu ya, karena topik kita adalah TB. Kalau ternyata sudah kena sakit TB, obatilah dengan baik dan benar. Ikuti aturan sesuai dengan yang ditentukan. Karena dengan mengobati sakit TB, maka tidak hanya menyelamatkan satu orang, tapi menyelamatkan lingkungan. Dalam 1 tahun, seorang penderita TB kalau tidak diobati akan menularkan kepada 10 orang di sekitarnya. Jika berobatlah dengan baik dan benar, maka Anda akan menyelamatkan 10 orang di sekitar Anda. Amin. Amin. Baik, terima kasih bagi mereka yang merasa terberkati dengan Dr. Arto Yuwono pada sore hari ini, boleh klik reaction untuk mengucapkan terima kasih seperti saya ini, supaya Dr. Arto bisa melihat. Dan sebelum kita ke sesi berikutnya, saya ingin mengundang Dr. Alvin Rantung, apa ada di sini, Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, untuk memberikan kata-kata bahagia bagi Dr. Arto. Silakan Dr. Alvin. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada teman sejawat hamba Tuhan, Dr. Arto Yuwono Suroto, spesialis penyakit dalam, konsultan paru kita di rumah sakit yang sudah membagikan pengetahuannya ya. Sesuatu yang dibagikan khususnya dalam masa bulan puasa juga ini dokter ya. Dokter dalam bulan puasa Ramadan tetap membagikan berkah bagi kita semuanya. Dan kita percaya kita telah diberkati dan akan pula membagikan berkat yang sama kepada orang lain. Ya, terima kasih juga atas kehadiran kita semua. Terima kasih dokter. Minggu yang lalu istrinya Dokter Arto yang sudah bicara. Jadi memang sepasang insan yang telah menjadi berkat bagi kita semuanya dok. Terima kasih dokter. Sama-sama dokter Alvin. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Iya. Oke, terima kasih Dokter Alvin dan Dokter Arto. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih pertemuannya. Kita tunggu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan. Baik, kepada seluruh partisipan kita akan memasuki kepada sesi yang kedua, yaitu motivasi rohani bersama Pendeta J.A. Butar-Butar untuk renungan untuk saya izin meeting ya, live ya, maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Mari. Tuhan berkati. Judulnya adalah 3 kata ajaib yang tak terlupakan. Apakah itu? Silakan Dok Pendeta Butar-Butar. Baik, terima kasih Ibu Peggy untuk waktu yang telah diberikan. Selamat Hari Sabat kepada kita semua, Bapak dan Ibu, dan juga kepada saudara-saudara yang ada hadir di Zoom ini.
Saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang diberikan untuk memberikan motivasi rohani di akhir daripada berkat yang telah diberikan oleh Dr. Ato tadi kepada kita semua. Salam dari kami yang di sini, mohon maaf. Sementara kami mengikuti akan seminar ataupun pelatihan Sekolah Sahabat PP dan komunikasi di Garut, saya mendapatkan suatu sukacita untuk memberikan akan berkat rohani bagi saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan yang menjadi bagian bagi kita semua pada hari Sabat ini adalah 3 kata ajaib yang terlupakan. 3 kata ajaib yang terlupakan. Apa 3 kata ajaib yang terlupakan ini? Ya, seringkali saudara-saudara kita melupakan akan 3 kata ajaib ini. Seorang seniman bernama Yoyo Suharto mengatakan bahwa bila ingin memperbaiki kehidupan, mulailah memperbaiki cara berpikir dan berkalimat yang positif. Ini luar biasa di saudara-saudara, dikatakan bahwa bila kita ingin memperbaiki suatu kehidupan, mulailah dengan memperbaiki cara berpikir, berkalimat dengan hal-hal yang positif. Mengapa berkalimat yang positif ini penting? Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari setelah hari Sabat ini berlalu, kita akan ada di suatu kelompok masyarakat yang begitu luas. Kita akan bertemu dengan berbagai golongan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, khususnya mungkin dari berbagai kelas agama yang kita temukan. Namun saudara, hal yang terpenting dalam kehidupan bersosial, kita perlu untuk menimbulkan bagaimana berpikir positif dan berkata-kata dengan positif. Hal ini penting bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam suatu buku yang berjudul Evidence, Practice and Support for Birth Personal yang ditulis oleh seorang penulis bernama Terry Gavin Jones, dikatakan begini, bahwa pada waktu kita berkata-kata, pada waktu kita mengucapkan akan suatu ucapan yang positif, hal itu bukan hanya memberikan berkat bagi kita secara personal, bagi orang yang berbicara, namun bagi orang lain juga. Atau boleh dibalik dikatakan, dalam pada waktu kita mengucapkan hal baik kepada seseorang, sebenarnya orang itu bukan dia saja yang diberkati, tapi kita secara personal yang berbicara positif, yang berbicara hal-hal yang baik, kita pun akan semakin diberkati. Baik, ada 3 kata ajaib yang hendak saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mungkin kalimat atau 3 kalimat ini atau 3 kata ini mungkin terlupa, tapi sebagian besar kita mungkin masih saja ada yang mengucapkan kata-kata ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang terkadang melupakan akan 3 kata ini, karena 3 kata ini adalah kata-kata yang simple, kata-kata yang sederhana. Namun sesungguhnya ini sangat bernilai besar untuk bagaimana orang melihat kita sebagai seorang umat Tuhan. Yang pertama adalah kata maaf. Kenapa kata maaf ini sangat sulit ataupun sangat mahal harganya? Kenapa kata maaf ini jarang sekali terdengar? Seorang penulis buku bernama Arvan Pradiansah mengatakan bahwa meminta maaf merupakan tindakan kesatria, karena meminta maaf adalah hal tersulit yang dilakukan oleh manusia oleh karena keegoisan dirinya. Saudara-saudara, kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua, mungkin pernah melakukan kesalahan kepada anak. Kita jarang sekali minta maaf karena kita merasa anak tahulah kita nih orang tua. Terkadang kita sebagai seorang pendeta, seorang pembicara, pada waktu kita berbicara ada yang salah, mungkin kita dikoreksi oleh orang. Pak, salah Pak, itu bukan seperti itu maksudnya. Oh iya, ini maksud saya. Jadi dia tidak mengucapkan kata maaf di sana. Sering kali pada waktu ditegur, dikoreksi, jarang sekali ada beberapa orang yang tidak suka atau tidak mau mengatakan kata maaf karena dia malu untuk mengatakan kata maaf itu. Ataupun bila seorang pimpinan melakukan kesalahan, ada bawahan mengatakan, Pak, salah seperti ini. Saya pimpinan, jadi kalian tahulah siapa saya. Atau orang tua, orang cukup berumur mengatakan suatu kalimat yang mungkin salah, dikatakan, maklumlah orang tua. Jadi tidak ada kata maaf di sana. Kata maaf itu cenderung sekali sulit dikatakan oleh seorang oleh karena keegoisan dirinya.
Amsal 28 ayat 13 katakan, saudara-saudaraku, bahwa siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi saudara-saudara, bila dalam 1 minggu ke depan ini, kita pernah melakukan kesalahan, ataupun kata-kata kita mungkin kurang tepat, ataupun tindakan kita mungkin merugikan orang lain, tidak ada salahnya kita katakan, mohon maafkan kita, atau mohon maafkan saya. Itu kata yang pertama. Kata yang kedua adalah tolong. Tolong ini sulit, saudara-saudara. Tolong ini seringkali kalau kita sebagai atasan atau sebagai orang tua menyuruh orang yang berada di bawah kita atau kepada anak kita, ambil dulu itu, atau tulis dulu ini, lakukan dulu ini, atau ambil dulu itu, atau apapun itu, tanpa ada kata tolong dong, tolonglah ambil itu. Boleh enggak minta tolong saya ambil ini dan ini? Terkadang kita lupa dengan kata tolong ini. Sebenarnya kata tolong ini sangat-sangat penting. Dikatakan bahwa ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain dikatakan bahwa orang yang mengatakan kata tolong itu justru orang yang menghormati orang lain karena mengetahui dirinya kurang sempurna dan mengetahui orang lain bisa melakukan lebih baik daripada dirinya. Yesus pun mengatakan bahwa mintalah, ketuklah, carilah. Di sini mengatakan bahwa bagaimana kita sebenarnya sebagai manusia punya keterbatasan untuk meminta, untuk memohon kepada orang lain, menyatakan bahwa diri kita ini adalah seseorang yang tidak sempurna. Jadi saudara-saudaraku, kata yang kedua ini penting. Pada waktu dalam kehidupan kita sehari-hari, di 1 atau 6 6 hari ke depan, 6 hari ke depan ini, kita melakukan satu perkataan yang membutuhkan pertolongan orang lain. Katakanlah, tolong, boleh tidak membantu saya? Itu adalah hal yang sangat baik. Yang ketiga, kata terakhir adalah terima kasih. Seringkali kita turun dari angkot, kita turun dari Grab, atau kita turun dari bus, kita jarang sekali mengatakan terima kasih, entah itu kepada supir ataupun kepada kenek yang ada di bus tersebut. Atau apabila kita mendapatkan hal yang baik daripada orang lain, jarang sekali kita bilang terima kasih. Jarang, tapi mungkin saja kita pernah mengatakan hal itu. Jadi terima kasih adalah hal yang sangat penting, saudara-saudara. Dikatakan, kata terima kasih membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil yang memahami bahwa semua hal baik di dunia ini memiliki makna yang besar. Terima kasih ini pun kita juga harus katakan kepada Tuhan. Pada waktu kita bangun pagi, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin kita mendapatkan umur panjang, mungkin kita mendapatkan berkat, mungkin kita jarang sekali mengatakan akan kata terima kasih itu. Mungkin kita jarang mengatakan terima kasih ini kepada Tuhan atau kepada sesama manusia. Ingatlah saudara-saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, pembual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak kepada orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Tentu kita tidak mau menjadi golongan orang-orang seperti ini. Jadi saudara-saudaraku, di 6 hari ke depan yang akan kita lalui sebagai hari-hari bekerja kita, sebagai seorang umat Tuhan, sebagai seorang yang bekerja dimanapun kita berada, dalam kegiatan apapun kita berada, jangan lupakan 3 kata ajaib yang sudah sangat jarang sekali orang perkatakan, yaitu katakanlah minta tolong, katakanlah maaf bila kita melakukan kesalahan, dan katakanlah terima kasih bila kita telah ditolong oleh orang lain atau telah dibantu oleh orang lain. Sebagai ayat penutup, dengan mengatakan 3 kata ini yang akan memberikan gambaran diri kita kepada orang lain sebagai suatu karakter umat Tuhan, hal ini penting. Oleh karena itu, Matius 5:16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. 3 kata sederhana ini bisa kita lakukan di setiap kegiatan kita. Orang akan katakan bahwa orang-orang umat Tuhan adalah orang-orang yang mengatakan kata-kata ajaib yang sudah jarang sekali diucapkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Silakan doa tutup, doa berkat, Pendeta. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa Semawi, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur kepadamu. Berterima kasih untuk berkat kepada kami sepanjang sabatmu ini. Kami akan memasuki minggu bekerja kami. Tuhan, tolonglah kami untuk melalui hari-hari di depan kami yang penuh dengan hal-hal yang sangat mengguncang akan iman kami, kadangkala dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami. Dan biarlah Engkau menolong kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang bisa mengatakan 3 kata sederhana yang ajaib, yang sering kali terlupakan oleh orang-orang lain. Sehingga dengan perbuatan dan perkataan yang baik ini, kami akan dikenal sebagai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bisa menjadi contoh bagi orang lain saat bertutur kata. Bapa di surga, berkatilah hamba-hamba Tuhan yang hadir di Zoom ini. Peliharalah mereka ya Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan yang saat ini bergumul di dalam kesehatan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Bagi mereka, hamba-hamba Tuhan yang bergumul di dalam pendidikan mereka, berikanlah kepada mereka jalan keluar. Bagi mereka yang bergumul dalam bidang ekonomi dan finansial, tolong mereka ya Tuhan, bukakan jalan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk Rumah Sakit Advent Bandung. Kiranya Tuhan memberkati semua karyawan, dokter, dan semua yang bekerja di sana. Kiranya Tuhan memelihara. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami selalu. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Ampunilah Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Butar-Butar yang sudah membawakan renungan tutup Sabat. Ya. Iya. Atas nama Rumah Sakit Advent Bandung, mungkin kalau masih ada Dr. Alvin boleh memberikan kata-kata bahagianya bagi Pendeta Butar-Butar dan juga kepada seluruh partisipan yang tetap bersama-sama dalam acara ini. Baik, selamat minggu bekerja. Oh, tadi mesti Selamat minggu bekerja. Terima kasih kepada Ibu Peggy dan kepada kita semuanya yang sudah hadir dan juga kepada Pendeta J. Butar-Butar ya. Beliau di Zoom tapi ada di Garut sekarang ya, bersama dengan Sekolah Sahabat PP yang sedang mengikuti acara dari hari Jumat. Terima kasih Pendeta, biarlah boleh menjadi bagian kita semuanya sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan damai dan sukacita ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita semuanya. Kami juga kita menantikan saudara-saudara pada Sabat depan ya, bersama-sama dengan Ibu Peggy juga dan kita semuanya. Mohon maaf tadi saya lihat ini bisa lebih dari 100, tapi sudah mentok di 100. Tadi saya lihat dia punya Zoom meeting ya. Saya pun tadi nggak bisa masuk karena habis berbicara di tempat yang lain. Tapi mudah-mudahan nanti kita akan atur lagi supaya Zoom kita itu saya tahu sampai 500. Tapi artinya kenapa tadi mentok sampai di 100? Tapi kiranya Tuhan memberkati kita ya. Tuhan tolong sudah memberkati kita semua pada saat ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Terima kasih Dr. Alvin untuk perhatiannya kepada kita semua. Dan kepada seluruh partisipan, terima kasih sekali lagi sudah setia sampai di akhir. Jangan lupa Sabat depan di jam yang sama, passcode yang sama, dan Zoom ID yang sama. Dan Pak Joko, pastikan kita punya Zoom lebih dari 100 ya, karena banyak pasukan yang kecewa tadi tidak bisa masuk. Baik, terima kasih. Boleh semuanya di-unmute. Selamat minggu bekerja, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat minggu bekerja, Tuhan berkati. Selamat minggu bekerja, terima kasih. Terima kasih Dr. Rantu. Terima kasih. Terima kasih semua. Pak Salmon Luntungan, lekas sembuh ya. Dr. Joyce, terima kasih. Dr. Alvin, terima kasih. Pak Joko, boleh dihitung? Baik, kita hitung 3, 2, 1. Terima kasih, sampai jumpa.